hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Terus yang paling utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas dua keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus ada dua minimal alat bukti yang sah gitu ya. Sementara dua alat bukti yang didapat atau yang ada oleh di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah, sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sehingga itu kan tidak boleh. Nah, jadi dari dua alasan hukum tersebut majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini, bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil seperti itu teman-teman. Intinya doakan seluruh warga Indonesia mudah-mudahan ada keadilan, jangan sampai ketidakadilan ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Terus yang paling utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas dua keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus ada dua minimal alat bukti yang sah gitu ya. Sementara dua alat bukti yang didapat atau yang ada oleh di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah, sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sehingga itu kan tidak boleh. Nah, jadi dari dua alasan hukum tersebut majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini, bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil seperti itu teman-teman. Intinya doakan seluruh warga Indonesia mudah-mudahan ada keadilan, jangan sampai ketidakadilan ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Terus yang paling utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas dua keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus ada dua minimal alat bukti yang sah gitu ya. Sementara dua alat bukti yang didapat atau yang ada oleh di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah, sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sehingga itu kan tidak boleh. Nah, jadi dari dua alasan hukum tersebut majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini, bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil seperti itu teman-teman. Intinya doakan seluruh warga Indonesia mudah-mudahan ada keadilan, jangan sampai ketidakadilan
ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Terus yang paling utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas dua keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus harus ada dua minimal alat bukti yang sah gitu ya. Sementara dua alat bukti yang didapat atau yang ada oleh di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah, sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sehingga itu kan tidak boleh. Nah, jadi dari dua alasan hukum tersebut majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini, bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil. Seperti itu teman-teman. Intinya doakan dari seluruh warga Indonesia, mudah-mudahan ada keadilan. Jangan sampai ketidakadilan ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa